Kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar untuk kelas 3, tema 3, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Di pembelajaran kali ini, kita di pembelajaran 1 ya, ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan juga SBDP. Di halaman 1 sampai dengan halaman 11. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina seperti ini. Nanti akan ada daftar rekomendasinya ya. Misalnya di sini ada tema, kemudian ada video pembelajaran lain seperti ini. Atau kalau bingung bisa juga di kolom deskripsi seperti ini. Nanti adik-adik cari mau lihat kelas berapa. Misalnya ini sekarang kan adik-adik kelas 3 ya. Mau lihat tema lain di kelas 3, diklik di bagian sini, playlist kelas 3 tema 1 sampai 8. Biru-birunya diklik. Nanti adik-adik akan masuk ke playlist tema kelas 3. Nih, kelas 3 tema 1, kelas 3 tema 2, dan seterusnya. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 3 tema 2, diklik aja di sini. Nah, kemudian video yang pertama kali diputar adalah video yang paling halaman awal ya, seperti ini. Nah, kalau mau nyari halaman lain, di scroll ke bawah aja. Nanti kalau adik-adik diam di sini, nanti dia muncul judulnya sama halamannya. Ya, ini ada di tema tersebut sampai selesai. Ya, kita mulai yuk adik-adik. Nah, ini kita di subtema 1, judulnya aneka benda di sekitarku ya. Tuh lihat, ada banyak sekali benda yang ada di sekitar Beni, Siti, Dayu, Lani, sama Beni dan Edo ya. Kita baca dulu di sini ya adik-adik. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka ragam bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Ayo perhatikan adik-adik benda-benda yang ada di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya. Nah, kalau benda yang ada di sekitar kita tuh bervariasi sekali ya adik-adik. Bentuk mulai dari bentuk. Ada yang bentuknya kotak, persegi, bundar ya. Lalu warnanya juga ada yang berwarna-warni. Ada yang warnanya hijau, merah, kuning, biru, dan sebagainya. Ukurannya juga ada yang besar, ada yang kecil, ada yang pendek, ada yang panjang ya. Nah, lalu berikutnya ini ada bacaan lagi judulnya benda-benda di sekitar kita. Kita baca ya adik-adik. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya adik-adik? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Jadi kita benda hidup ya adik-adik. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Nah, bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Adik-adik udah tahu belum? Terus berikutnya pertanyaannya adalah apakah cahaya termasuk benda? Nah, gimana dengan panas? Apakah panas juga benda? Nah, adik-adik, cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang, jadi ini tidak berwujud ya. Nah, selanjutnya kamu sudah membaca wacana tentang benda tadi. Amati gambar-gambar di bawah ini, lalu lingkarilah pada gambar yang bukan benda ya. Nah, seperti ini. Ini ada yang pertama panas api unggun, kemudian ada minyak goreng. Kita akan melingkari yang bukan ya, nih. Nih, lingkarilah pada gambar yang bukan merupakan benda. Nah, jadi yang dilingkar yang bukan benda. Yang pertama panas api unggun. Nah, tadi panas tidak menempati ruang ya, jadi dia bukan benda. Nah, ini kita lingkari. Lalu minyak goreng ini benda karena dia menempati ruang dan ada wujudnya. Cahaya lampu adik-adik bukan ya, jadi kita lingkari. Lalu ember ini benda, es juga benda, balon benda, suara nggak ada wujudnya dan tidak menempati ruang, jadi kita lingkari juga. Radio benda, hewan juga benda. Nah, kita lanjut ya.
Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan juga ukurannya tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Eh, Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Nah, adik-adik kita lihat yang pertama benda berdasarkan ukuran. Nah, benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, dan juga ada yang pendek, ya. Nah, seperti ini contoh. Ya, ada yang besar seperti lemari, lalu ada yang bentuknya ukurannya seperti ini ya. Ya, lalu ada yang tinggi, ada yang panjang, ada yang pendek, ya. Lalu sekarang berdasarkan bentuknya. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Coba kita perhatikan bentuk-bentuk benda di sini. Ini bentuknya seperti bola, ya, bundar. Ini segitiga, ini mungkin kayaknya persegi ya adik-adik. Ini juga segitiga, ini persegi panjang, ini batu. Mungkin bentuknya tak beraturan. Kalau ini bentuknya kotak, ya. Lalu berikutnya berdasarkan warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Warna itu ada banyak ya adik-adik. Nah, perhatikan warna-warna di bawah ini. Biru, abu-abu, ungu, orange, ungu. Nah, ini orange lagi ya. Nah, sekarang adik-adik bersama kelompokmu perhatikanlah benda-benda di sekitar kelasmu ya. Kelompokkan benda-benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Tuliskanlah alasan pengelompokan yang kamu lakukan ya. Nah, contohnya di sini. Yang pertama, Karina akan buat ini benda yang ada di kelas ya. Misalnya dari ukuran ya. Dari ukuran. Benda yang besar. Misalnya, kalau di kelas itu kan ada lemari ya adik-adik. Lemari. Lalu ada juga meja. Lalu ada apa lagi ya? Kursi juga termasuknya besar. Ya. Papan tulis juga besar. Lalu kelompok 2 Karina akan buat berdasarkan warna. Nah, berdasarkan warna, misalnya yang warnanya coklat. Nah, misalnya pintu. Lalu jendela, meja, kursi. Lalu misalnya figura ya, figura biasa kan kita ada foto presiden ya, figuranya warnanya coklat. Kemudian tadi warna udah, ukuran sudah, bentuk ya. Nah, dari bentuk. Yang bentuknya misalnya persegi panjang. Persegi panjang. Apa aja adik-adik yang persegi panjang? Misalnya ada meja, lalu pintu ya. Terus apalagi ya? Jendela, kalau jendelanya bentuknya persegi panjang ya. Ya. Kemudian misalnya buku dan lain sebagainya. Jadi nanti adik-adik bisa mengelompokkan ya berdasarkan ukuran, bentuk ataupun warna ya. Nah, Karina menggunakan ini karena ya memang benda itu ada berdasarkan ukuran, berdasarkan warna, berdasarkan bentuk. Dan lebih spesifiknya lagi, tadi kan ukuran itu ada yang besar, kecil, panjang, pendek. Nah, Karina akan memilih besar. Ya, karena biasanya kalau dari segi ukuran yang besar-besar banyak ya. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kamu telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan juga ciri benda. Selanjutnya, lengkapilah tabel berikut ini ya. Nah, ini ada tabel ya, benda. Lalu benda itu bisa kita lihat dari jenis, sifat fisik, dan juga cirinya. Ya, nah dari masing-masing ini kita akan, nah ini sebenarnya harusnya ada garis ya adik-adik. Karina kasih garisnya dulu. Seperti ini ya.
Nah, jenis itu bisa dilihat dari benda hidup dan ini kosong. Kalau sifat fisik itu ada ukuran, lalu kosong, dan ciri-ciri ada mempunyai massa dan ini kosong. Nah, ini kita akan mengisi yang kosong-kosong seperti ini ya, dengan apa namanya? Contoh ini benda hidup. Nah, ini akan kita isi ya. Nah, kita mulai isi ya. Yang pertama dari jenisnya yang ada benda hidup, yang kedua yaitu benda mati. Lalu sifat fisik ini ada yang pertama dari segi ukuran, kemudian yang kedua bentuk, kemudian yang ketiga warna. Ini ada di bacaan tadi ya adik-adik ya. Lalu kalau dari segi ciri, nah ciri itu yang pertama, benda itu mempunyai massa dan juga menempati ruang ya. Nah, nah seperti ini adik-adik ya. Kita lanjut ya adik-adik. Nah, di sini kita lihat ada beberapa benda di sini. Karina mau tanya nih, adik-adik pernah nggak lihat benda-benda ini? Ini ada penggaris, lalu ini meteran, meteran pita ya. Kemudian ini juga meteran, semuanya sebetulnya untuk mengukur benda. Nah, kita akan melihat adik-adik untuk bacaan di bawah sini ya. Nih, ya. Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini ya. Nih, lihat. Satuan yang dipakai di sini adalah cm. Nah, cm itu kepanjangannya ini adik-adik. Senti ya, sentimeter. Ya. Nah, berikutnya tuliskan satuan panjang yang kamu ketahui pada kotak di bawah ini. Nah, selain sentimeter, yang ini cm, ada juga adik-adik km. Ya, km itu singkatannya kilometer. Kemudian ada juga mungkin Kak Rina kasih tahu yang sering-sering adik-adik dengar ya. Sebenarnya ada banyak, ada hektometer, dekameter, ya, desimeter. Kak Rina kasih tahu yang sering disebut aja. M itu meter. Terus ada juga, tadi cm udah disebut ya. Lalu ada juga mm, milimeter. Nah, cm-nya Karina tulis lagi lah di sini adik-adik ya, karena kan ini tadi dibacaan. Sentimeter. Ya, jadi ada 4 yang Karina contohkan. Berikutnya, bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Perhatikan pengarahan dari gurumu ya. Tentukan hasil pengukuran pada gambar-gambar di bawah ini. Yuk kita lihat adik-adik. Nih, yang pertama ada penghapus. Cara mengukurnya dari angka 0, dia dipepetin kayak gini. Ya, harus pas di 0. Lalu kita lihat ujungnya di sini. Mentoknya di mana? Nah, dia mentoknya di sini. Terus kita tarik garis. Nah, berarti di angka berapa? Angka 3. Berarti dia adalah 3. Terus ukurannya apa, Kak Rina? Nah, dia ini adalah 3 cm ya. Kalau memang ada keterangannya. Nah, di sini nggak ada keterangannya, kita anggap aja ini sentimeter. Nanti tanyakan ke Bapak Ibu Guru, Pak, ini yang nomor soal halaman ini, halaman berapa ya ini? Halaman 7, ini satuannya apa gitu. Kalau misalnya belum pakai satuan ya udah berarti 3 aja ya. 3 satuan gitu. Nah, sekarang krayon. Kita lihat mulainya dari 0, dia berhentinya di angka 7. Jadi ini 7 cm. Yang berikutnya, krayon juga tapi lebih panjang ya. Mulainya dari 0, berhentinya di sini 10. 10 cm. Nah, ini ada pensil. Pensilnya di sini. Di angka 6. Jadi 6 cm. Lalu ada spidol. Spidol ini berhenti di sini jadi 12 ya. 12 cm. Kemudian berikutnya ini ya. Ini 11 cm. Ya adik-adik ya, gampang banget ya. Nah, nanti dipraktekkan ya adik-adik mengukur di rumah. Nah, benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan ya adik-adik. Ada yang bahannya terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya.
Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Nah, benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis, seperti contohnya di bawah ini ya. Nih, ya. Ini ada eh, beberapa alat musik yang biasanya digunakan bersama untuk menghasilkan suatu musik ya gitu. Nah, kita lihat adik-adik, apakah kamu pernah memainkan alat musik di atas? Ya, selain menggunakan alat musik, kita bisa menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Mari kita berlatih menggunakan pola irama lagu ya. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun dengan tepukan tangan. Nah, contohnya berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan pola. Kalau tandanya seperti ini ya, kayak angka 5, berarti K atau ketukan kuat. Kalau yang seperti ini sedang atau M. Kalau yang ini lemah ya. Nah, ketuklah dengan kuat untuk K, ketuklah dengan lemah untuk L ya, kata Siti. Nah, ketuk tuh kayak gini ya adik-adik ya. Nah, nanti dipraktekkan kayak gini ya. Berikutnya, gunakan benda di sekitarmu untuk menghasilkan bunyi. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda ya. Nih, seperti Siti dan kawan-kawan sedang menggunakan benda-benda yang ada di sekitar. Bersama kelompokmu, buatlah pola irama sendiri. Tampilkan di depan kelas. Perhatikan pula bagaimana pola irama kelompok lain. Ya. Nah, sekarang berlatihlah menggunakan tepukan untuk mengiringi lagu. Nah, ini ada contoh lagu teka-teki ya adik-adik ya. Nah, untuk lagu ini nanti bisa didengarkan arahan dari Bapak atau Ibu Guru ya. Pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!